Sekitar pertengahan abad ke-16, Sultan Trenggono, Sultan Demak yang begitu karismatik, wafat. Setelah wafatnya beliau, terjadilah kekosongan pemerintahan di kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa tersebut. Akibat hal itu, perebutan kekuasaan tak dapat dihindari. Jipang dan Pajang kisru. Sementara negeri-negeri perdikan yang berada di bawah kekuasaan Demak satu persatu memutuskan hubungan dengan Demak dan memilih merdeka. Salah satu dari negara perdikan yang merdeka itu adalah Giri Kedaton di Gresik. Walaupun dalam kenyataannya Giri Kedaton sejak runtuhnya Majapahit pada tahun 1527 tidak pernah merasa berada di bawah kekuasaan Demak, Giri Kedaton merasa merdeka tidak terikat dan di bawah kekuasaan kerajaan manapun. H.J. de Graaf dan T.H. Pijet dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa menyebutkan bahwa Giri Kedaton, baik lewat tutur Demak maupun Giri, tidak pernah ditemukan adanya penguasaan Demak atas Giri Kedaton. Namun, peristiwa wafatnya Sultan Trenggono dan geger di Jipang dan Pajang semakin memperkuat indikasi keterbebasan Giri Kedaton dari anggapan cengkraman Demak. Giri Kedaton sendiri merupakan wilayah yang diatur oleh pimpinan tokoh agama. Selain sebagai pemerintahan, Giri Kedaton juga sejak abad ke-15 menjadi pusat pendidikan dan dakwah agama Islam. Pada saat terjadi kekisruhan di Demak, Giri Kedaton dipimpin oleh seorang ulama yang dikenal dengan nama Sunan Prapen dengan gelar Sunan Mas Ratu Pratikal. Beliau dikukuhkan sebagai penguasa di Giri Kedaton pada tahun 548, menggantikan adiknya yang bernama Sunan Seda ing Margi yang wafat ketika dalam sebuah perjalanan. Sunan Praven ialah pemimpin agama di Giri selama pemerintahannya yang panjang sekali, dari tahun 1548 sampai kira-kira tahun 1605. Ia banyak berjasa membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan Imam Islam baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun di sepanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur, kata de Graaf dan Pijet. Sunan Prapen diketahui merupakan cucu dari Sunan Giri, salah seorang wali Songo. Selama berada di bawah kepemimpinannya, Giri mencapai masa keemasannya. Daerah itu menjadi pusat peradaban Islam serta pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik. Menurut Bagenda ahli, dalam awal-awal Muslim di balik kampung Loloan Jembaran, sebuah entitas kuno, Sunan Prapen juga menjadikan Giri tempat penyebaran Islam ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Bali yang amat kental dengan kehinduannya dan Nusa Tenggara. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan Sunan Prapen melakukan Islamisasi di Bali dan Nusa Tenggara. Namun menurut David D. Harnish dalam bukunya Between Harmony and Discrimination, Negotiating Religious Identities Within Minority Relationship in Bali and Lombok, Sunan Prapen pergi ke Bali dan Lombok dalam misi penyebaran Islam yang dijalankan Giri. Sunan Prapen asal Gresik memang menyiarkan Islam di Buleleng. Sebelum akhirnya melanjutkan ke wilayah Lombok, dia membangun musola di Buleleng untuk memfasilitasi para pedagang Muslim yang datang ke Buleleng. Tulis Durorudin Mashad dalam bukunya Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang. Di Lombok sendiri ditemukan banyak bukti keberadaan Giri. Di desa Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat terdapat sebuah tempat bernama Giri Menang. Tempat itu dipercaya sebagai persinggahan Sunan Prapen selama proses penyebaran Islam di Lombok. Ditemukan juga masjid tua di beberapa lokasi di Lombok Utara dan Lombok Tengah. Selain itu, ada Kelurahan Prapen di Praya, Lombok Tengah yang dipercaya diambil dari nama Sunan Prapen. Di Nusa Tenggara, Sunan Prapen pergi ke banyak tempat seperti Sumbawa, Bima,
Dompu, Lombok, hingga sekitar pegunungan Rinjani, sebelum akhirnya kembali ke Bali untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa Timur. Proses pengenalan Islam yang dilakukan Sunan Prapen tidak selamanya berjalan mulus. Menurut Harnish, banyak masyarakat yang kembali ke kepercayaan lamanya begitu Sunan Prapen meninggalkan tempat mereka. Tidak adanya pemimpin agama yang sekualitas Sunan Prapen disebut menjadi alasan kondisi itu terjadi. Pada tahun 1549, sebagai simbol kebebasan dari belenggu Demak, Sunan Prapen membangun sebuah kedaton baru di Giri, menggantikan kedaton milik kakeknya yang dibangun pada 1488. Menurutnya, kedaton lama itu tidak menunjukkan kekuasaan dan kejayaan para pemimpin agama di Giri, sehingga perlu dilakukan perubahan. Selain itu, bangunan baru tersebut, kata De Graaf, menjadi bukti bahwa seorang pemimpin agama ingin disejajarkan dengan raja-raja yang merdeka. Sebagai pemimpin agama, Sunan Prapen lebih banyak memusatkan usahanya untuk memperluas kekuasaan rohani. Di samping kegiatan-kegiatan dagang ke wilayah timur untuk keperluan ekonomi Giri, menurut De Graaf, dia tidak terlalu mencampuri urusan politik penguasa-penguasa di pedalaman Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Timur pun, Sunan Prapen tidak memperlihatkan usaha-usaha mencari kekuasaan lebih besar. Banyak penguasa Jawa menganggap Sunan Prapen seorang alim yang bijak. Diceritakan dalam Serat Kanda, Sunan keempat Giri itu pernah menjadi pendamai antara pasukan Mataram dan pasukan Surabaya yang bertempur pada tahun 1589. Kedaton Giri juga oleh Sunan Prapen dijadikan tempat berlindung bagi raja-raja Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terdampak pertempuran tersebut. Menjelang akhir hidupnya yang panjang itu, Sunan Prapen menyatakan keinginan menghormati kakeknya, Prabu Satmata, pendiri dinasti pemimpin-pemimpin rohani di Giri. Ia telah memberi perintah untuk membuat cungkup di atas makam kakeknya. Rupanya ia menyadari bahwa kekuasaannya di Jawa Timur terletak atas dasar rohani yang kukuh yang telah diletakkan oleh seorang ulama, yakni kakeknya itu. Sunan Prapen hidup hingga mencapai usia lebih dari 100 tahun. Menurut penuturan pelaut Belanda, Olivier van Noort, ketika singgah di Gresik pada tahun 1601, dia mendengar bahwa daerah itu dipimpin oleh seorang tua berusia 120 tahun. Istri-istrinya yang banyak itu mempertahankan hidupnya dengan menyusuinya seperti seorang bayi, tutur Olivier. Dalam berita-berita Cina juga disebutkan tentang raja tua yang umurnya lebih dari 100 tahun. Sunan Prapen diperkirakan wafat pada 1605. Beliau dimakamkan di sekitar Giri Kedaton bersama pemimpin-pemimpin agama Giri lainnya. Demikian hikayat singkat tentang Sunan Prapen. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Masih bersama Tinta Pena di Anong Anong TV. Salam Maduluran.